Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu untuk diskusi dengan Profesor Ika. Beliau adalah pembina di Pusat Kajian Islam dan Sains Bima Sakti. Beliau juga sebagai guru besar di Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang. Saya sendiri adalah Anton Muhibbuddin. Saya dosen di Fakultas Pertanian Brawijaya Malang dan saya juga sebagai anggota dari Pusat Kajian Islam dan Sains Bima Sakti. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pemirsa yang berbahagia, pada pagi ini kita di kampus Unibro, tepatnya di Fakultas Pertanian Unibro, akan diskusi dengan Prof. Ika tentang Islam dan Sains. Topik ini menarik dan nanti akan kita diskusikan mendalam dengan beliau. Demikian Prof. Ika, kita bisa mulai. Ya, silakan. Ya. Terima kasih Prof. Ika. Yang pertama begini Prof. Ika, jadi sangat menarik kalau kita mengkaji tentang Islam. Ya. Dalam satu ayat dalam Al-Quran disebutkan, sesungguhnya agama yang diridhoi Allah di sisi Allah hanyalah Islam. Nah, ini kan perlu kita dalami. Sebenarnya yang pertama, diridhoi ini maknanya apa? Apakah memang letter lux seperti dalam Al-Quran tadi, diridhoi yang kita kenal ya, manusia atau masyarakat memaknainya juga secara umum? Apakah seperti itu? Yang kedua, bagaimana dengan agama lain ini? Karena banyak agama samawi yang diturunkan sebelum Islam. Demikian, mungkin kita mulai dari diskusi seperti itu dulu, Prof. Ika. Ini silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pirsawan yang budiman, pertanyaan Dr. Anton tadi sangat menarik dan saya yakin itu relevan untuk zaman sekarang untuk kita maknai lebih jauh pemahaman tentang keislaman dan makna daripada keridhaan Allah itu supaya kita tidak salah tingkah, overacting, sehingga Islam yang sesungguhnya harusnya menjadi rahmatan lil alamin itu akan bisa kontraproduktif kalau umatnya salah di dalam memaknai satu ayat tadi. Ayat itu bunyinya pendek saja, sebetulnya kepotongan ayat itu inna dina indallahil Islam itu tadi, dan ini sangat dimarginalkan oleh hampir mayoritas pendakwa-pendakwa. Saya bisa menyadari hal itu terjadi karena mungkin kurangnya referensi yang dibaca. Saya tidak terlalu antagonis tentang itu, ya. Jadi beberapa waktu yang lalu, Saudara Anton, ya, saya di dalam YouTube saya sudah sering mengatakan bahwasanya Al-Islam itu adalah segala bentuk penyerahan seorang yang sudah menjadi seorang Islamik, artinya orang itu taat, patuh, menyerah terhadap aturan-aturan ilahi, baik aturan-aturan itu yang tertulis maupun aturan-aturan itu yang ada di dalam alam raya. Hubungannya dengan masalah keagamaan tadi yang dinamakan indallahil Islam itu sendiri, itu harus dimaknai lebih jauh. Pada dasarnya, selama agama itu berada di dalam koridor ilahi, misalnya satu contoh, koridor ilahi itu karena pengertian agama, kalau
dikhususkan adalah makna daripada firman Tuhan yang diturunkan kepada para utusannya melalui malaikat Jibril. Nah, selama alur ini diikutin, maka itu al-Islam. Ya, agama apapun, selama alur itu berada di dalam alur itu adanya, maka disebut sebagai al-Islam. Itu yang diridhoi Allah. Pengertiannya diridhoi itu adalah bahwa apabila seseorang menggunakan software, menggunakan rujukan hidup dalam alur itu tadi, insya Allah segala perbuatannya itu akan diridhoi Allah. Kesalahannya pun dalam keridhaan Allah. Ini jangan salah paham. Artinya apa? Karena di situ ada, di dalam jalur itu ada namanya taubatan nasuha. Nah, itu pengertiannya. Makanya ahli-ahli agama sering sekali menyebut atau mensistematikan. Ini bukan dari Quran sendiri, tapi orang yang dari teologis, ada agama samawi, ada agama budaya. Agama samawi yang seperti saya tadi itu sebutkan, sedangkan agama budaya adalah agama yang berkembang karena mungkin pola pikir masyarakat, filsafat hidup masyarakat dan sebagainya. Dan saya sudah tidak pernah berbicara yang kedua ini karena konteksnya adalah dengan pengertian inna dina indallahil Islam itu. Itu pemahamannya. Sehingga kalau kayak demikian, kalau lihat daripada historis, maka seluruh agama-agama wahyu dibawa oleh para nabi, mulai daripada Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad sebagai nabi utusan terakhir, itu dinullah, itu yang dinamakan agama Allah, itu yang diridhoi, itu yang harusnya dipegang. Sehingga pada saat kita melihat agama-agama lain di luar yang dibawa oleh Nabi Muhammad, itu equal. Itu saya tidak berbicara tentang isinya, tapi berbicara tentang keseimbangannya, equality-nya. Itu mungkin itu dulu. Jadi menarik Prof ini. Jadi begini, kalau agama samawi tadi sudah jelas bagaimana posisinya. Tapi kemudian pada zaman sekarang ini kan agama ini kan berkembang terus sesuai dengan tadi sampaikan Prof Ikal tinggi budaya tadi. Bagaimana apabila seseorang individu ini saya ibaratkan kemudian dengan pengaruh lingkungan, pengaruh keluarganya, pengaruh macam-macam ini dia tidak mengenal Islam. Dia sudah sama sekali tidak pernah dikenalkan dan mengenal Islam. Bagaimana posisinya seseorang individu ini di mata Allah ya, mungkin seperti itu mungkin bisa saja. Contohnya misalnya ya masyarakat atau orang yang lahir dalam kondisi tidak Islam, atau masyarakat yang kemudian dia belum mengenal Islam dari pedalaman di beberapa tempat di Papua atau dari daerah yang terisolir seperti di kutub, nah, seperti di negara-negara Eropa ya, yang belum pernah tersentuh oleh Islam. Sejak lahir pun dia tidak pernah mengenal dan dikenalkan Islam. Ini bagaimana posisinya untuk si individu ini Prof di mata Allah? Oke, ini pertanyaan sangat bagus ya. Jadi yang kedua ini nampaknya sebagai menjawatakan studi kasus ya. Jadi begini, ini ada dua esensi yang perlu dipilah untuk menjawab pertanyaan saudara Anton itu. Yang pertama, esensi dari sisi kenabian ini sendiri. Tugas para nabi adalah untuk menyampaikan risalah agama ini ke seluruh
penjuru dunia. Ya, para nabi. Para nabi. Makanya di dalam ayatnya ada itu. Kalau mau bisa dibaca itu coba ayatnya. Jadi pada ayatnya ini dijelaskan begini, Prof. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah melihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Surat ke-5 ayat ke-67 ini. Nah, melihat jawaban daripada surat Al-Maidah ayat ke-57 itu tadi, itu jelas. Jadi tugas para rasul itu berat. Dia harus menyampaikan kepada seluruh penduduk negeri. Dan di situ ada resiko. Resiko pertama, dia akan mendapat pertentangan. Pasti itu. Tapi sudah dijamin oleh Tuhan, bahwa kamu tidak usah takut. Karena kamu dalam koridor ilahi untuk menyampaikan kebenaran itu, mereka mau atau tidak. Kamu bukan untuk memaksa mereka. Memberikan pilihan, solusi kepada mereka, bahwa di dalam hidup ini ada aturan. Bahwa setelah hidup dunia ini ada hidup akhirat. Yang tidak akan bisa disentuh oleh referensi apapun kecuali referensi itu dari ilahi. Makanya disampaikan. Itulah sebabnya kalau Muhammad Rasulullah begitu setelah establish di Madinah, dia mengirim utusan-utusan ke negeri-negeri lain, ke Persia, ke Romawi, ke Mesir, ke Ethiopia. Itu untuk menggugurkan. Salah satu diantaranya adalah perintah ini, bahwa itu sudah sampai. Ya tentunya pada zaman itu sesuai dengan zamannya. Yang namanya transportasi dan komunikasi, alat komunikasi itu juga terbatas. Sehingga ke negeri-negeri yang sudah disampaikan itu dianggap cukup. Nah, makanya generasi berikutnya seperti kita di dalam zaman modern, makanya ini saudara Anton ya, ini kena misi itu, misi kenabian. Kamu di dalam zaman modern, di mana fasilitas ada seperti ini tadi, juga harus menyampaikan kebenaran ini, karena insya Allah saudara-saudara kita yang tadi seperti di negeri-negeri yang mungkin belum sampai kepada mereka. Yang namanya The Holy Quran saja mereka belum tahu. Jangankan The Holy Quran, di negara-negara Eropa tadi yang disebutkan dan sebagainya itu, mungkin Bible sesungguhnya juga mereka belum pernah melihat. Nah, misi kita ini di sini menyampaikan. Alhamdulillah dengan teknologi YouTube, dengan teknologi internet dan sebagainya ini sekarang sudah tidak ada alasan bagi seorang untuk tidak bisa menyampaikan. Nah, itu yang pertama. Bahwa yang bersangkutan setelah sampai itu mau nerima atau tidak, itu bukan urusan yang menyampaikan, tapi urusan yang bersangkutan. Sudah gugur kalau menyampaikan. Nah, kenapa? Supaya yang bersangkutan itu tidak ada alasan nanti di depan ilahi pada hari berbangkit bahwasanya belum sampai kepadanya tentang informasi itu. Oleh karena itu seorang penyampai tidak boleh memaksa, tidak boleh berdebat. Kalau apa yang kita sampaikan kemudian didebat orang, itu berarti bukan dia menentang, kemungkinan saja dia belum paham. Kalau memang betul-betul dia tidak mau paham, urusan dia. Nah, itu dulu misinya enak. Jadi tidak usah ada perdebatan sebagaimana di dalam masyarakat ini. Akhirnya bukan misinya yang akan sampai, akan tapi kesatnya hati menimbulkan kebencian. Makanya di sini yang dinamakan tabligh itu tidak gampang. Karena di situ ada
sikap mental penyampainya itu harus betul-betul kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa saja betul tidak sampai kepada mereka. Tadi yang terisolir dan sebagainya, betul-betul tidak sampai, tidak tahu. Nah, disitulah ada yang namakan Rahman Rahim Tuhan. Lewat mana? Pada masing-masing individu itu tadi, setiap orang sudah dikasih software untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang baik dan mana yang benar. Setiap orang. Iya. Yang di dalam ayat qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Itu tadi sudah ada di dalam, dia sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk itu. Nah, kalau kemudian itu orang itu perbuatannya tabiatnya buruk, informasi tidak ada, ya memang dia pilihan hidupnya. Itu risiko ditanggung penumpang. Makanya di dalam kenyataan sehari-hari banyak juga, walaupun mereka tidak tersentuh wahyu, tidak tersentuh informasi di dalam masyarakat itu, mungkin mereka hidupnya sederhana, tenang, baik dengan masyarakat, dan insya Allah itu semua akan mendapatkan reward dari Allah, karena dia mengikuti mata hatinya itu, rohaninya itu sendiri. Tapi jangan dibalik. Nah, kalau begitu ikuti itu saja, untuk apa itu informasi? Nah, di sini harus hati-hati, karena apa yang diikuti daripada rohani itu sendiri belum lengkap untuk menjawab tantangan hidup, untuk menjawab bermasyarakat, karena ada elemen-elemen lain yang memerlukan jawaban, dan jawaban itu tidak bisa diposisikan secara benar kecuali mengikuti informasi ilahiyat itu sendiri. Menarik sekali, Bro. Jadi saya sebelum bertanya pada pertanyaan yang berikutnya, ini ada yang ingin saya mendapatkan pencerahan dari Prof. Ika ya, mengenai tadi ini, menyampaikan kewajiban kita sekarang ini. Kemudian yang disampaikan atau objeknya ini kan ada macam-macam, Prof ya. Yang pertama ada manusia itu yang tidak tahu, memang dia tidak tahu, dia diberitahu tidak paham, tidak tahu. Yang kedua tidak mau tahu, dan tidak mau yang ketiga. Kalau yang 2 dan 3 saya kira tadi sudah terjawab tadi, bahwa mereka punya tanggung jawab sendiri. Tapi yang tidak tahu ini bagaimana ini, Bro? Tidak tahu ini. Jadi memang dia tidak tahu, bukan tidak tersentuh oleh kita. Tadi saya katakan manusia itu secara fitrah sudah dikasih software di dalam dirinya, jiwanya. Itu dia bisa membedakan, tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Hanya sekarang dominasi itu yang mana? Yang baiknya atau yang buruknya? Lah, untuk bisa terjadi dominasi yang baik, maka harus dia sering melatih kebaikan itu dalam bentuk-bentuk aplikasi. Misalnya kan banyak di dalam masyarakat, dia sangat kasih terhadap lingkungan. Satu contoh, ada ini sedikit berbau tasawuf ya. Ada contoh seorang muslim di dalam musim hujan, musim dingin itu melihat seorang non muslim, dia penyembah api, jadi penyembah berhala ya, api itu tadi di tempat itu. Nah, pada saat musim dingin itu tadi, si penyembah api itu melemparkan biji-bijian ke lahan di sekitar rumahnya. Terus seorang muslim yang taat itu mengatakan, kamu ini kerjaan sia-sia, bukankah ini musim dingin?
Bagaimana biji-bijian bisa akan hidup di tempat yang demikian? Seperti itu. Kan tidak mungkin. Dijawab si penyembah api, si majusi itu tadi. Emangnya saya mau bercocok tanam? Bukan. Saya melemparkan ini tadi adalah untuk makan burung-burungan. Coba, saya kasihan. Di mana biji-bijian tidak ada lagi di dalam lahan ini tadi, mereka mau makan di mana? Dalam keadaan kondisi dingin ini. Dengan saya memberikan biji-bijian itu, harapan saya mereka bisa hidup. Dijawab lagi, seorang yang mengaku dirinya sudah beriman itu tadi, merasa dirinya orang hebat. Ya, kamu nampaknya mencari pahala dari Tuhan. Kan gitu ya. Apa mungkin kamu Tuhan kamu itu adalah penyembah api, mana bisa memberikan pahala untuk kamu itu? Dijawab oleh si penyembah api itu. Kalau Tuhan itu tidak melihat apa yang saya lakukan dan tidak mencatat sebagai amal kebaikan, jelas dia bukan Tuhan. Nah, itu kata-katanya sangat bagus, diplomasi. Nah, sehingga pada waktu lain kali, setelah bertahun-tahun dalam cerita itu, seorang muslim itu tadi ketemu dengan seorang penyembah berhala itu tadi, penyembah api itu. Justru pada saat itu dia sedang tawaf. Diingat-ingat, kok sepertinya orang ini. Ditanya apa? Kamu yang dulu itu? Oh iya, saya pernah begini. Apa kamu yang tanya? Iya. Bagaimana kamu bisa sampai ke tanah haram tawaf ini? Itulah perkataan saya. Jadi semacam reward dari Tuhan, walaupun saya tidak tahu bahwa saya akan digiring ke sini. Tapi keyakinan saya adalah lebih daripada itu yang akan diberikan itu. Jadi dalam hal ini, dengan cerita ini adalah memberikan semacam simbolis, filosofis, bahwa kata di dalam kita hidup itu tadi selalu harus berpositive thinking, selalu harus berprasangka baik terhadap Tuhan, berbuat baik dengan sesama. Jangan kemudian merasa bahwa dirinya sudah bertuhan, seakan-akan dialah yang akan memegang surga seisinya. Nah, ini kan dasar filosofisnya keliru. Itu. Jadi dari uraian Prof. Fikar tadi ada benang merah yang kalau boleh saya tarik, Prof. Jadi yaitu bahwasanya sebenarnya agama ini diturunkan oleh Allah. Tidak lain hanyalah untuk kebaikan manusia, kesejahteraan manusia. Baik pribadi tadi, seperti contohnya si majusi tadi, ataupun masyarakat. Itu Prof. Artinya begini, kalau boleh saya bertanya begini, Prof. Berarti kalau seseorang menyampaikan agama dan kemudian outputnya tidak untuk kesejahteraan, tapi untuk kerusakan dan seterusnya, ini jelas yang disampaikan tidak benar, seperti itu, Prof. Mohon uraian dari Prof. Ika supaya lebih jelas nih, Prof. Ya, makanya tadi tujuan sofer atau risalah kenabian disampaikan itu kan ada maksud, ada tujuan. Yang pertama adalah agar supaya manusia itu sejahtera hidupnya. Nah, manusia ini makhluk sosial. Dia tidak akan bisa hidup sendirian. Sekaya-kayanya seseorang, sepinter-pinternya seseorang, kalau tidak berbagi, pasti dia tidak akan berbahagia. Tapi justru kebahagiaan itu akan, sejahtera itu akan terjadi apabila apa yang dia rasakan daripada kurnia Tuhan itu bisa dirasakan oleh saudara-saudaranya yang laut. Itu tingkat kesejahteraan di situ.
Atau dengan kata lain, kalau ada orang hidupnya sudah sejahtera, kita tidak akan menjadi iri dengan kesejahteraan orang. Karena apa? Dengan hidup orang itu sejahtera, maka kita tidak usah susah-susah lagi untuk mengajak dia dan sebagainya. Kita hanya tinggal berdoa, mudah-mudahan kesejahteraan yang dia punyai itu bisa berbagi juga untuk orang lain. Tidak usah kita mengharapkan itu. Jadi pengertian itu. Yang kedua, pada alam raya itu sendiri, sebagaimana tadi saya katakan, burung-burung itu saja daripada perilaku yang baik itu akan menjadi baik. Karena memang tujuan khususnya dalam agama ini tadi diturunkannya itu adalah untuk membangun akhlak, karakter, mental, moral, ya, etika. Itu yang dinamakan akhlak itu tabiat, tingkah laku. Jadi akhlak itu merupakan sebuah kesatuan yang utuh antara jasmani rohani, pola pikir dan pola hati, ya, pola keinginan dan tindakan di dalam jalan-jalan yang benar. Akhlak itu yang dinamakan akhlak, bukan sesuatu daripada istilahnya itu sendiri memang abstrak, tapi itu bisa dijawatakan, bisa dilihat dari kepribadian orang itu. Daripada seorang abid, ahli ibadah dalam masjid itu belum bisa berakhlak, belum dikatakan berakhlak kalau dia belum bisa mengejawatakan antara kepentingan ibadah untuk dirinya dengan ibadah sosialnya. Kalau sudah menyatu, itu baru merupakan sebuah kesatuan. Nah, kalau saya kembalikan ya Prof, berarti dari output yang ada di alam ini, di Indonesia lah ya misalnya, atau di dunia, ini kan cenderung kerusakan semakin meningkat lah. Ini artinya penyampai-penyampai agamanya juga berarti menyampaikan agama tidak dengan misi yang benar, dengan yang benar juga, Prof. Konsep yang benar juga, seperti itu, Prof. Mungkin saya redaksionalnya saya agak terlalu mengeksekusi. Ya, itu redaksionalnya Pak Anton terlalu mengeksekusi ya, karena masih muda ya. Jadi redaksionalnya itu begini. Apa yang terjadi dalam masyarakat, kenapa mendakwahkan agama ada di mana-mana, masjid ada di mana-mana, gereja ada di mana-mana, rumah ibadah lain juga ada di mana-mana. Tapi kenapa tingkat kerusakan di dalam masyarakat juga berjalan dengan banyaknya atau hampir berjalan paralel dengan peningkatan jumlah rumah ibadah, kan begitu. Nah, ini kan jadi sedikit ironis kan. Nah, saya dalam ini melihatnya dari satu sisi, misi daripada risalah keagamaan itu sendiri itu belum sampai. Kenapa belum sampai kepada manusia? Misinya loh ya. Mungkin informasi sudah sampai, tapi misinya belum. Kenapa? Mohon maaf, saya bukan apa-apa. Ini juga untuk dikoreksi juga untuk para penyampai agama, apakah itu para mubalik dalam Islam, para dai, atau mungkin para pendeta di dalam agama lain, begitu ya, para ahli-ahli kerohaniannya di dalam agama lain itu belum tepat guna di dalam menyampaikan kandungan daripada misi sesungguhnya daripada kitab suci itu sendiri. Nah, baru dibaca dari kitab suci itu, dari baca bahkan kemudian dihafal, kemudian apa yang dihafal itu disampaikan. Iya, itu kalau bahasa sekarang dinamakan teks saja. Itu yang disampaikan. Kemudian mungkin ada sedikit
urean, tapi ureannya sendiri tidak akan pernah berani jauh beranjak daripada teks yang ada. Kenapa? Karena untuk mengejawatakan teks itu diperlukan ilmu-ilmu pendukung lain. Diperlukan. Satu contoh, sebagai satu contoh ya, di dalam Islam ada yang dinamakan, kalau baca Quran itu disebutkan neraka wail, ya, bagi mereka itu yang tidak peduli itu kepada orang yatim, orang fakir miskin, bahkan orang yang sudah sholat saja mendapatkan begitu, ya, anak yatim dan sebagainya. Nah, kemudian untuk mengejawatakan ini di dalam masalah sosial, akhirnya kalau ada pengemis merasa kasihan karena ada jangan mengusir dan sebagainya, akhirnya ya sekedar menggugurkan supaya teksnya itu tidak mengusir, tidak memusi orang pengemis, akhirnya diberi sekedar seadanya. Itu apa yang akan terjadi? Pola ini pola pikir yang keliru kan, yang terjadi apa? Merambah kan, jadi patologi sosial di perkotaan di mana-mana, jadi komoditas pengemis itu tadi. Nah, seperti ini tadi kan berarti ada sesuatu yang salah. Contoh lain, anak yatim piatu sekarang banyak panti-panti asuhan yatim piatu. Kenapa? Dengan alasan untuk mengejawatakan kepedulian terhadap yatim piatu. Ada di situ tidak ada teks mengumpulkan anak yatim piatu, tapi kepeduliannya itu satu, yatim piatu itu mungkin kasih sayang orang tua, pendidikan, cara mungkin kebutuhan sandang pangannya dan sebagainya. Tapi bukan berarti kemudian ditaruh di tempat penampungan yang dalam kenyataannya ya komoditas lagi untuk mendapatkan duit. Yang sejahtera, mohon maaf, pengurusnya jangan sakit hati. Ini merupakan evaluasi. Kalau Anda sudah betul, ya mudah-mudahan tercatat. Kalau belum betul, dibetulkan karena Anda akan ditanya. Nah, itu mungkin Mas Anton beberapa hal yang berhubungan dengan pertanyaan itu tadi. Jadi pengejawatan daripada itu yang keliru. Ya. Nah, makanya di dalam agama Islam itu tadi sering sekali disebutkan dan tidak ada yang paham tentang isi Al-Quran kecuali alim ulul albab. Nah, kemudian dijawatakan sekarang pemahamannya seperti itu, dibentukan jadi kelompok alim ulama, supaya masuk alim ulama itu maka keluarlah cara berpakaian, pakai serban, pakaian jenggot dan sebagainya. Tidak ada hubungannya itu. Untuk menjadi seorang alim itu pengertiannya itu memerlukan keluasan ilmu pengetahuan yang lain, sehingga bukan menerjemahkan, mengartikan setiap firman Tuhan itu menjadi luas, bukan kemudian berhenti. Baik, Prof. Ini yang menarik, Prof. Jadi tadi Islam ya bisa memberikan satu kebaikan di muka bumi, kesejahteraan, sehingga kehancuran akan terhindar. Nah, yang saya tanyakan juga, Prof, apakah Islam ini kemudian bisa menjadi rujukan untuk semua aspek kehidupan? Apakah selengkap itu? Terutama kalau kita melihat dari acuan misalnya kitab suci ya, agama Islam. Apakah selengkap itu? Semua kehidupan, Prof. Ya, otomatis ya, kalau konsep Quran kan sebanyak 6.666 ayat itu tadi sebagian besar
berbicara tentang dinamika sosial di situ, dan banyak juga di situ informasi-informasi tentang alam raya. Jadi terbagi-bagi, ada yang dinamakan perintah-perintah, larangan, informasi tentang hal-hal yang goib, kan terbagi-bagi dari segitu itu tadi. Sehingga pasti tidak mungkin dengan majunya zaman, kemudian hal-hal yang 6.606 ayat itu tadi kemudian akan menjadi sebuah solusi bagi kemajuan zaman, atau dengan kata lain, zaman modern ini di-flashback-kan, zaman modern itu di-flashback-kan kepada zaman kenabian dahulu. Itu tidak. Tapi apalagi dijawatakan di dalam contoh-contoh kenabian, itu juga tidak semuanya bisa menjawab. Karena kalau kita lihat, baca tentang hadis-hadis, itu banyak berbicara tentang iman, takwa, tentang sholat, tentang jenazah, tentang puasa, tentang berhubungan dengan masalah-masalah itu. Jadi dari risalah kenabian sendiri yang tertulis daripada perilaku kenabian dengan para sahabat sendiri, tidak semuanya terekam, karena masalah-masalah pada saat itu teknologi belum maju, ya. Salah satu diantaranya bangsa Arab sendiri belum banyak mengenal tulis dari belum beradab. Sedang dibangun peradaban oleh Kanjeng Nabi dari masyarakat tenda nomaden yang tidak punya peradaban untuk membangun masyarakat yang beradab, sehingga fasilitas untuk itu belum banyak, sehingga otomatis banyak yang terbuang. Apalagi dalam perjalanan sejarah selama sekian ratus tahun dengan sistem kekhalifahan itu banyak khalifah-khalifah yang aniaya, yang dolim, dan kadang justru mencegah majunya kebebasan berpikir. Karena itu logis lah, ya, penguasa seperti itu, karena dikhawatirkan kekuasaannya tereduksi. Karena itu yang dinamakan istilahnya itu sifatnya absolut. Apa kata raja, ya itulah. Bukan berbeda dengan pemerintahan yang sifatnya demokratis, dari rakyat untuk rakyat. Kalau ini kepentingannya itu dari raja untuk keturunannya, sehingga perkembangan kebebasan berpikir itu pasti tereduksi, ya. Nah, ini yang menyebabkan banyak sekali elemen-elemen yang harusnya berkembang di dalam Quran itu terpotong, ya. Nah, terusnya metode seperti itu masih berlaku sampai sekarang. Makanya dengan ini Mas Anton diskusi kayak demikian ini, harapan saya justru akan memunculkan generasi yang lebih kritis. Memang tidak semuanya otomatis ditulis di situ, ya. Karena apa? Karena alam raya ini sendiri memberikan banyak informasi. Kita dikasih panca indera, kita dikasih rasio, kita dikasih perasaan. Itu adalah software-software yang harusnya kalau tadi kita sudah terlatih di dalam diri kita itu ada jiwa yang bisa membedakan mana yang baik dan yang mana buruk. Kemudian dari langit dikasih informasi wahyu itu tadi menjadi satu kesatuan, sehingga panca indera kita dan perasaan kita atau kerohanian kita menjadi satu kesatuan terintegrasi lengkap. Lah, ini yang akan membangun sebuah peradaban baru,
Jadi di situ, jadi agama itu akan bisa membangun budaya baru yang dinamakan peradaban yang lebih maju daripada zaman sebelumnya. Karena baik pada manusianya itu sendiri maupun pada konsep ilahi itu dinamis, jalan, bukan statis. Jadi Al-Quran itu tidak statis. Ayat yang diturunkan itu walaupun redaksionalnya sama, itu tapi bisa dinamikanya berbeda. Ini sudah terjadi di mana-mana di dalam zaman Umar bin Khattab saja sudah terjadi kayak demikian. Satu contoh, Abu Bakar tidak berani nulis Al-Quran karena tidak ada perintah Rasul. Khawatir campur baur dengan hadis. Nah, Umar bin Khattab lain. Kalau tidak banyak yang mati, hilang. Nah, ini satu contoh ya. Bahkan punya keberanian Umar bin Khattab untuk membuat mikot Irak yang tidak ada zaman Abu Bakar apa zaman Rasul. Karena perkembangan masyarakat Irak sudah masuk Islam, dia kalau harus ke selatan itu tadi mikotnya untuk masuk untuk haji atau umroh tadi terlalu jauh. Maka oleh Umar bin Khattab ditentukan mikot dari Irak itu tadi. Ini kan pengembangan harusnya seperti itu, tapi dengan ijtihadnya itu Al-Quran dan hadis Rasul kenabiannya itu. Memang dibikin seperti itu supaya maju. Iya, supaya dinamis. Contoh saja dekat dengan Nabi. Nabi tidak menentukan setelah Rasul itu siapa. Kalaupun mungkin itu menjadi kelompok di sana itu ada hadis yang mengatakan harusnya Ali, harusnya ini dan sebagainya, itu sudah politis ya. Tapi tidak ada sebuah statement tentang nunjuk apa. Walaupun di dalam kenyataannya setiap sholat itu Abu Bakar bisa mengganti Rasul, bukan Umar atau yang lain. Tapi itu bukan mengejawatahkan bahwa Abu Bakar itu kemudian akan menjadi khalifah kan? Tapi di mana di situ dalam sistem software Islamnya itu sudah ada. Itu makanya itu pengembangan yang harusnya digali oleh umat Islam itu menjadi sebuah keharusan ya, sehingga Islam ini jadi indah ya, tidak kaku. Itu beberapa hal yang perlu menjadi pola pikir. Masih ada satu lagi, Prof, pertanyaan ya, yang terakhir ini. Jadi kalau boleh tadi kita menyimpulkan bahwasanya sebenarnya jelas ini Islam ini memberikan kebaikan, memberikan kesejahteraan pada umat manusia keseluruhan. Kemudian kalau seseorang pribadi maupun masyarakat ini tidak berpegang pada Islam, ini kan pasti ada risiko yang berbalik dari tadi ini. Ini risikonya ini kalau dalam surat Al-A'raf ayat 100 ini disebutkan, dan apakah belum jelas bagi orang-orang yang mempusakai suatu negeri sesudah lenyap penduduknya, bahwa kalau kami menghendaki tentu kami azab mereka karena dosa-dosanya. Azab ini yang pertama, Prof. Azab, pengertian azab ini apakah kemudian kehancuran total tadi itu? Dan kami kunci mati, ini yang kedua risikonya. Hati mereka, kunci mati hati mereka ini apa maksudnya juga, Prof? Oh ya, betul. Memang ini perlu saya jawatahkan ya. Konsep agama itu, agama samawi khususnya saya sebutkan di sini, bukan tujuannya hanya untuk peribadatan penyembahan kepada Tuhan. Itu salah satu bagian. Bukan menjadi apa istilahnya itu sesuatu yang tidak terintegrasi dengan yang lain. Sebetulnya di situ yang saya melihat nih, Mas Anton, di dalam masyarakat itu ya, kalau kita beragama
ya kita tuh sholat, Ya. berdoa, memohon kepada Allah. Ini kan Ritual. ya ritual itu menjadi sempit. Nah, konsep-konsep di dalam khususnya Quran, ini saya tidak berbicara tentang kitab suci lain, ya, karena yang saya banyak pelajarin adalah di dalam Quran. Isinya banyak sekali konsep-konsep yang berbicara tentang bagaimana mensejahterakan masyarakat. Bagaimana mencegah agar supaya tidak terjadi kesenjangan sosial. Nah, bagaimana agar supaya tidak terjadi patologi sosial. Jadi satu contoh misalnya, larangan khamr. Itu larinya jangan dilari kepada masalah hududnya, kriminalitasnya, panisnya. Tapi larangan itu pencegahan terhadap rusaknya sistem sosial. Karena kalau orang itu sudah terpolusi cara berpikirnya oleh khamr, dengan bentuknya macam-macam itu, ya, bisa badek, bisa wine, bisa apalagi kalau anunya kelapa itu nih, kalau di Indonesia itu ya arak dan sebagainya, towa dan sebagainya, itu kan semua khamr ya. Nah, kalau orang sudah, kalau 1-2 mungkin dampak sosialnya tidak akan begitu besar. Bayangkan kalau itu sudah menjadi pola hidup mayoritas masyarakatnya. Nasihat apa lagi yang bisa diterima oleh masyarakat itu? Karena nasihat sebaik apapun pada masyarakat yang sudah jatuh di dalam pemabuk atau pemadatan, yang sekarang sudah dunia narkoba dan sebagainya, sudah tidak ada yang masuk. Itu yang dinamakan sudah keras hatinya, sudah tertutup. Karena pemikirannya satu, yang pertama mungkin kalau narkoba duit. Saya masa bodoh dengan orang lain. Yang penting saya punya duit banyak. Kenyataannya begitu di dalam masyarakat. Nah, orang kayak demikian ini tadi, itulah yang dinamakan dia merusak sistem sosial sehingga patologi sosial menjadi mewabah. Nah, orang ini kriminal, orang kayak demikian itu harus dicegah. Pencegahannya apa? Tadi punishmentnya berat, makanya dicambuk. Software Islam. Nah, itu. Jadi di sana dicambuknya itu berat. Kalau narkoba ya tidak ada lain. Ya, untuk saya hukuman mati, karena dia bukan hanya pemadatan biasa, akan tetapi ini pembunuhan secara perlahan, secara massal. Ya, karena orang kalau sudah jatuh kepada pemadatan seperti ini, sudah tidak ada yang bisa diharapkan dari orang lain. Dan ini sekarang sedang booming, ya, sehingga yang dalam tanda petik tadi itu sekarang itu makhluk manusia hidup tapi mati banyak di dalam masyarakat, terbunuh oleh mafia kelompok ini tadi. Nah, arahnya ke sana. Itu dari pemadatan, dari pelacuran sama. Itu pasti patologi sosial. Bayangkan kalau itu sudah masuk di dalam, terjerumus di dalam lembah kayak begitu, itu bukan berarti mereka tidak tahu dosa. Tahu. Itu yang dinamakan tadi sudah hatinya sudah kesat. Iya, sudah kunci mati. Sudah dikunci mati oleh Allah. Betul-betul. Nah, kita sebagai insya Allah masyarakat yang sadar, gitu, bagaimana mencegah agar supaya kondisi sosial yang mewabah, yang negatif ini tadi tidak semakin menjadi
sehingga akan menghancurkan anak cucu kita di kemudian hari karena dianggapnya itu sebagai sebuah kebenaran. Nah, ini tugaslah, tugas kita semua. Nah, termasuk tentunya lewat YouTube ini Mas Anton dengan saya, misinya salah satu diantaranya adalah mari kita bersama-sama memberikan solusi kepada masyarakat ini tadi agar supaya tidak dikunci hatinya sehingga sudah tidak bisa melihat kebenaran lagi. Kalau sudah terkunci kayak begitu bukan masalah neraka, surga akan tetapi masalah di dunia ini sendiri akan menjadi neraka. Dan kita yang berada di tengah-tengah masyarakat yang sudah rusak itu juga sekalipun kita ahli ibadah, kita akan menjadi gelisah karena terancam oleh kemungkaran yang sudah mewabah. Ya, itu hanya tinggal tunggu waktunya. Berapa kekuatan individu dibanding yang beriman dibandingkan dengan kekuatan yang rusak akan tetapi berjamaah. Ya. Ini terima kasih Prof. Ika. Jadi tajam sekali analisis Prof. Ika tadi dan sangat detail. Bapak Ibu di rumah, pemirsa sekalian, demikian diskusi kita dengan Prof. Ika. Sekali lagi ini di Unibro ya, di kampus Unibro yang indah ini kita bisa diskusi sangat baik sekali ya. Nanti kita juga akan berikan topik yang lain pada diskusi yang berikutnya. Demikian terima kasih Prof. Ika sekali lagi. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.